Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ardila dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia 2019B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyuntingan media non-cetak atau elektronik. Mata kuliah penyuntingan, dosen pengampu Ibu Frestanti Novalia. Yang pertama ialah media non-cetak atau elektronik. Media elektronik sendiri adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis, yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Media non-cetak sendiri berarti sarana media massa yang menggunakan alat elektronik modern seperti TV, radio, film, dan internet. Beberapa media cetak juga tersedia dalam bentuk elektronik atau non-cetak seperti jurnal elektronik, e-book, dan processing elektronik. Kemudian media non-cetak atau elektronik yang akan kita bahas hari ini adalah radio. Radio sendiri adalah media elektronik yang utama sebelum munculnya media elektronik yang lebih populer yaitu televisi. Dua fungsi radio adalah sebagai wahana penyampaian informasi dan hiburan. Informasi yang disajikan radio berbentuk antara lain berita acara, internasional, nasional, dan lokal, berita ekonomi, berita lalu lintas, berita cuaca, hiburan, berbagai bentuk tip praktis, talk show, dan lain sebagainya. Program-program yang ada di siaran radio berupa yang pertama adalah news reporting atau laporan berita, yang kedua talk show, yang ketiga call-in show, yang keempat advertising atau iklan, dan yang kelima adalah education atau instruksional. News reporting sendiri atau laporan berita, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan laporan berita radio. Yang pertama ialah menggunakan bahasa tutur, yakni bahasa percakapan, informal atau kata-kata untuk sehari-hari. Yang kedua, menggunakan kalimat sederhana dan singkat. Dan yang ketiga ialah penyusunan kalimat yang mudah atau enak didengar dan dimengerti agar pendengar bisa langsung paham saat penyiaran sekali ucap. Yang kedua ialah talk show. Talk show sendiri menjadi ungkapan yang berasal dari bahasa Inggris, yakni show dan talk. Show sendiri berarti pertunjukan dan talk yang berarti pembicaraan. Konsep talk show menyajikan hiburan bagi halayak, juga pengetahuan dan pemahaman informasi bagi mereka akan kebenaran dari topik atau isu yang sedang beredar atau sedang hangat dibicarakan. Yang ketiga adalah call-in show. Call-in show sendiri adalah bentuk konsep pada program talk show radio, yakni program perbincangan yang hanya melibatkan telepon dari pendengar. Topik ditentukan lebih dahulu oleh penyiar di studio, diberikan contoh berdasarkan pengalaman penyiar. Kemudian pendengar diminta untuk memberikan respon berdasarkan pengalaman masing-masing. Tidak semua respon audien layak disiarkan, sehingga perlu petugas penyeleksi telepon masuk sebelum diudarakan. Yang keempat adalah advertisement atau iklan. Kegiatan promosi merupakan hal yang penting untuk dilakukan bagi para pemilik usaha. Maka dari itu, sebagai pemilik usaha, kita perlu memunculkan iklan tentang produk yang dijual. Jenis iklan yang dapat digunakan berbagai macam, salah satunya adalah iklan radio. Iklan radio adalah iklan yang umumnya dapat kita dengar melalui suara di radio. Iklan radio termasuk ke dalam kategori salah satu iklan elektronik yang muncul banyak digunakan sebagai jalan alternatif produsen pengguna jasa. Yang kelima adalah education atau instruction. Education atau radio edukasi ialah radio pendidikan yang menurut Mas Rugi merupakan media radio yang dapat difungsikan untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan sesuai dengan peran ideal radio sebagai media publik, yaitu penyampaian informasi, pendidikan, dan hiburan. Siaran radio elektronik dapat digunakan untuk belajar karena membahas materi berbagai pelajaran, membuat pelajaran lebih menarik, di samping masyarakat mendapatkan informasi dan pengetahuan melalui siaran radio elektronik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.